Bab 1891. Ternyata tuan muda itu sangat kuat. Kamu memang murid Engong. Kepala keluarga Mao dan kelima tetua terkejut sekaligus bahagia. Ye Yunfei dapat berhadapan langsung dengan ahli pembuat batas tingkat menengah, yang berarti bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei hanya lebih kuat dari mereka, tetapi tidak lebih lemah. Sebelumnya, mereka selalu berpikir bahwa meskipun Ye Yunfei adalah seorang jenius muda, kekuatan bertarungnya tidak dapat menandingi mereka. Nah, mati. Pria tua itu bergegas lagi dengan marah, tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang, memotong dengan satu pedang, dan memotong dengan pedang lain. Ribuan lampu pedang tajam muncul, berguling ke arah Ye Yunfei yang terpotong. Setiap cahaya pedang mengandung energi pedang yang menakutkan, memotong ruang menjadi berkeping-keping dan terus-menerus runtuh. Orang tua ini adalah master tingkat menengah dari paviliun Kaisar Pedang, dan tingkat ilmu pedangnya sangat bagus. Ketika pedang keluar, sebagian besar orang di sekitar menjadi pucat karena takjub. Seperti yang diharapkan dari para pendekar pedang paviliun Kaisar Pedang. Kepala keluarga Mao dan lima tetua semua memiliki wajah serius. Mereka bertanya pada diri sendiri, menghadapi pedang yang ditebas oleh lelaki tua itu, mereka tidak punya cara untuk mematahkannya kecuali untuk menghindar mati-matian. Mungkin tidak mungkin untuk menghindarinya. Tidak buruk, tapi ilmu pedangku juga tidak buruk. Petik 2. Ye Yunfei menyaksikan pedang terang bersinar ke arahnya, menganggukkan kepalanya, dan kemudian mengeluarkan pedang panjang setengah kaisar untuk menunjukkan niat pedang untuk meratakan dunia dengan satu pedang, dan menebas dengan satu pedang. Ledakan. Pedang panjang setengah kaisar dikombinasikan dengan pedang untuk meratakan dunia. Kekuatan yang ditampilkan terlalu menakutkan. Saya melihat cahaya pedang yang menakutkan muncul seperti pilar surga yang cemerlang, merobek ruang dan waktu, dan memotong ke depan. Dalam sekejap, cahaya pedang yang dipenuhi langit yang dipotong oleh lelaki tua di paviliun Kaisar Pedang menghilang tanpa jejak. Bagaimana bisa orang tua itu melihat cahaya pedang yang ditebas Ye Yunfei, dan melihat niat pedang yang tak berujung dan menakutkan memotong ke arah tubuhnya dari segala arah, membuatnya tidak dapat melarikan diri. Meratakan dunia dengan satu pedang adalah niat pedang yang sangat mendominasi. Dengan satu pedang, dunia akan diratakan, membuat musuh tidak mungkin melarikan diri. Ye Yunfei telah berlatih satu pedang untuk meratakan dunia di kehidupan sebelumnya, dan dia tahu bahwa meskipun dia memperoleh seni pedang dari satu pedang untuk meratakan dunia di benua Hongmeng, teknik pedang semacam ini sangat luar biasa. Pasti tidak, seni pedang di benua Hongmeng, itu harus dari seseorang di luar dunia inti menyebar ke benua Hongmeng. Karena teknik pedang semacam ini adalah keterampilan pedang yang sangat brilian bahkan untuk para prajurit di benua Feixian. Engah. Pedang panjang di tangan lelaki tua itu dipotong-potong oleh satu pedang, lalu tubuhnya dipotong menjadi dua dan meledak pada saat bersamaan. Hanya tubuh jiwanya yang dilindungi oleh senjata ajaib kekuatan jiwa, berubah menjadi aliran cahaya. Dia lolos karena keberuntungan. Pedang panjang setengah kaisar dikombinasikan dengan satu pedang untuk meratakan dunia, kekuatannya sangat bagus. Ye Yunfei memegang pedang panjang di tangannya, menunjukkan senyum puas. Meskipun keadaan kekuatan spiritual Ye Yunfei saat ini masih tidak dapat membangkitkan semua kekuatan pedang panjang kaisar setengah, tetapi setidaknya 50% hingga 60% dari kekuatan pedang panjang ini dapat digunakan untuk menangani batas tahap menengah membangun pedang, lebih dari cukup. Avatar darah sudah bergegas, melahap esensi darah asli dari lelaki tua itu. Ternyata ilmu pedang tuannya sangat brilian. Anggota senior keluarga Mao sangat terkejut melihat pemandangan ini. Dan wajah orang-orang di paviliun pedang kaisar sangat berubah ketika mereka melihat ilmu pedang Ye Yunfei. Anda harus tahu bahwa orang-orang di paviliun kaisar pedang ini semuanya adalah pendekar pedang yang terutama berlatih ilmu pedang, dan keterampilan ilmu pedang mereka sangat bagus, tetapi mereka malu dengan pedang yang baru saja ditampilkan Ye Yunfei. Ini adalah keterampilan pedang yang diturunkan dari kuburan pedang. Nah, bagaimana kamu mengolah keterampilan pedang semacam ini? Mungkinkah kamu pernah memasuki kuburan pedang dan mendapatkan keterampilan pedang di dalamnya? Petik 2. Tubuh jiwa lelaki tua itu meraung dengan enggan. Benar, teknik pedang yang digunakan anak ini pasti teknik pedang di kuburan pedang. Ini harus menjadi salah satu keterampilan pedang dari makam pedang. Petik 2. Dua lelaki tua lainnya di paviliun Kaisar Pedang juga berteriak kaget pada saat yang sama. Kuburan pedang. Apakah formula pedang dari satu pedang meratakan dunia menyebar dari tempat bernama Jianfen? Dan itu hanya salah satu skill pedang.
Petik 2. Setelah mendengar kata-kata dari ketiga lelaki tua itu, Ye Yunfei tidak bisa menahan perasaan hatinya bergerak. Jadi, di tempat yang disebut makam pedang itu, ada keterampilan pedang sekuat Yijian yang meratakan dunia. Jika ada kesempatan, saya akan pergi ke kuburan pedang ini untuk melihatnya. Dan ketiga lelaki tua di depanku sepertinya tahu apa yang terjadi dengan Jian Fan. Yah, kita harus mencari tahu apa yang terjadi dengan Jian Fan dari mulut mereka bertiga. Petik 2. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Formasi Jizen Wujian. Petik 2. Pada saat ini, lelaki tua lain tiba-tiba berteriak pelan. Kiang Kiang. Semua orang di paviliun Kaisar Pedang di dalam dan di luar kota mau mengayunkan pedang panjang mereka satu demi satu, naik ke udara, dan berdiri di posisi tertentu. Dalam sekejap mata, formasi pedang besar terbentuk. Formasi pedang besar ini terdiri dari 9 formasi pedang kecil, dan 9 formasi pedang kecil menambahkan energinya satu persatu, bergema dari awal hingga akhir, dan bergegas menuju Ye Yunfei secara keseluruhan. Feng Ze, dan dua lelaki tua yang tersisa mereka semua berdiri di posisi paling penting. Mereka adalah 3 mata kunci dari formasi pedang ini. Petik 2. Ya, seperti yang diharapkan dari kekuatan yang terutama didasarkan pada warisan Kendo, formasi pedang semacam ini hampir tidak bisa lewat. Sayang sekali pedang roh 5 elemen saya sudah lama tidak dikorbankan, dan levelnya relatif rendah. Jika tidak, saya dapat dengan mudah memecahkan formasi pedang dengan formasi pedang suksian 5 elemen. Petik 2. Melihat formasi seni bela diri yang sebenarnya di depannya, Ye Yunfei berpikir dalam hatinya. Boom! Ye Yunfei mengayunkan pedang panjang di tangannya, menunjukkan niat pedang untuk meratakan dunia dengan pedang, dan memotong dengan tebal pedang menyala satu demi satu. Formasi pedang Zenwu bertabrakan terus-menerus. Orang-orang dan kuda dari paviliun Kaisar Pedang mengayunkan pedang panjang mereka dengan seluruh kekuatan mereka satu persatu, mendesak formasi pedang bersama-sama, meledakkan cahaya pedang tajam yang tak berujung, membelah ruang seketika kemanapun mereka pergi. Untuk sementara, susunan pedang ini tidak dapat membantu Ye Yunfei, dan Ye Yunfei tidak dapat mematahkan susunan pedang ini dalam waktu singkat. Mengapa kamu tidak membiarkan aku melakukannya? Jangan buang waktu Anda, saya bisa membunuh semut ini dalam sekejap. Transmisi suara, Taoist Xuanlong tiba-tiba terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Tetapi jika Anda bergerak, itu akan dengan mudah mengekspos aura Anda. Jika orang-orang tua di domain Tianxiong tidak dapat menemukan Anda, kemungkinan besar mereka akan mengundang beberapa master deduksi terkenal untuk membuat perhitungan untuk Anda. Jadi, apapun situasinya, lebih baik Anda tampil lebih sedikit. Jawab Ye Yunfei. Petik 2. Itu benar. Saya dulu berada di domain Tianxiong. Saya ingin angin mendapatkan angin, dan hujan mendapatkan hujan. Sungguh mulia, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan diburu dan dibunuh dengan sangat memalukan hari ini. Jika ada kesempatan, saya harus membalas dendam ini. Taoist Xuanlong tidak bisa menahan nafas. Sudah lama sejak saya menggunakan pedang untuk terbang. Petik 2. Saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba teringat akan skill pedang yang sering dia gunakan, Yijian Feixian. Jadi Ye Yunfei tiba-tiba melonjak ke langit, memegang pedang panjang di tangannya. Dia melemparkan pedang dengan anggun seperti peri, dan menusuk ke arah formasi pedang dengan satu pedang. Niat pedang misterius langsung menyelimuti ruang ini. Semua orang samar-samar melihat bahwa makhluk abadi yang memegang pedang turun dari langit, membelah langit dan bumi, dan menebas ke arah formasi seni bela diri yang sebenarnya. Gemuruh, cahaya pedang yang sangat terang melintas di langit dan bertabrakan dengan susunan pedang itu. Pada saat ini, dunia tampak benar-benar terbalik, ruang dan waktu berhenti seketika, dan hanya ada pedang menakutkan yang tak berujung di dunia. Ons, seperti kelompok ikan yang berenang di laut dalam, menyebar ke segala arah. Puff-puff. Setelah serangan pedang, sekelompok murid paviliun Kaisar Pedang dipotong menjadi 2 oleh pedang, dan berteriak satu demi satu. Pedang ini hampir membunuh seperempat pasukan paviliun Kaisar Pedang. Ayo pergi. Feng Ze dan kedua lelaki tua itu saling memandang, mereka mengerti arti satu sama lain, dan berteriak dengan suara yang dalam pada saat bersamaan. Segera, semua orang di paviliun Jianhuang mulai mundur dengan cepat. Tidak satu pun dari mereka yang bisa pergi. Ye Yunfei mencibir, melangkah maju, mengejarnya, dan menebas dengan pedang, menghancurkan lebih dari selusin murid paviliun Kaisar Pedang berkeping-keping. Bab 1892.
kalian berenam pergi ke Feng Ze, dan aku akan menangani sisanya. Ye Yunfei berkata kepada kepala keluarga Mao dan 5 tetua, dan kemudian dia menunjukkan sosoknya dan menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, mengejar seorang lelaki tua dalam 1 langkah di belakangnya. Dia mengangkat pedang panjangnya dan menebas. Orang tua ini berada di tahap tengah Realm of Realm, dan dia adalah master yang sangat baik. Tetapi sebelum serangan sengit Ye Yunfei, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Kemudian Ye Yunfei mengejar master tahap pertengahan pencipta batas terakhir. Saat ini, kepala keluarga Mao dan 5 tetua telah mengejar Feng Ze. Keenam anggota senior keluarga Mao tahu bahwa Feng Ze adalah orang yang benar-benar datang untuk membalas dendam pada keluarga Mao, dan dialah pelakunya. Jika dia tidak dibunuh, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Jadi keenam anggota tingkat tinggi dari keluarga Mao mencoba yang terbaik untuk menggunakan keterampilan tubuh mereka secepat mungkin. Feng Ze tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkan serangan gabungan dari 6 anggota senior keluarga Mao, jadi dia melarikan diri dengan kecepatan penuh tanpa ragu-ragu. Dia mengendalikan pedang panjang dengan cahaya pedang, dan kecepatannya mencengangkan. Tiba-tiba, klon darah muncul di depannya, memegang pisau panjang berdarah di tangannya, darah keluar dari seluruh tubuhnya, dan dia menebas ke arah Feng Ze dengan 1 pisau. Pergi. Terkejut dan marah, Feng Ze mengangkat pedang panjangnya dan menebas klon vampir itu. Kapan? Pedang dari kedua belah pihak bertabrakan, membuat suara yang memekakkan telinga. Avatar darah dipaksa mundur lagi dan lagi, jelas merugikan, tetapi kecepatan Feng Ze juga terpaksa melambat, dan 6 anggota senior keluarga Mao di belakang mengambil kesempatan ini untuk bergegas, mengepung Feng Ze, dan langsung memulai. Ranah dari 6 anggota senior keluarga Mao ini sama dengan Feng Ze. Sebagai seorang pendekar pedang, meskipun kekuatan serangan Feng Ze sedikit menakutkan, dia akan segera berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika menghadapi 6 tuan dari alam yang sama pada waktu yang sama. Feng Ze, kamu tidak bisa melarikan diri. Hari ini kita akan membunuh rumput dan membasmi darah keluarga Fengmu. Teriak kepala keluarga Mao dengan tajam. Kali ini Feng Ze membawa pasukan dari paviliun Jian Huang dan hampir memusnahkan keluarga Mao. Kepala klan Mao dan 5 tetua klan secara alami tidak sopan, dan mereka menyerang dengan sekuat tenaga satu persatu. Pada saat ini, Ye Yunfei bertemu dengan lelaki tua lain. Lelaki tua ini juga merupakan pencipta batas tingkat menengah, dan dia dianggap sebagai master, tetapi sekarang dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk melawan Ye Yunfei, dan hanya ingin melarikan diri. Hanya saja Ye Yunfei tidak bisa membiarkannya kabur. Dalam waktu kurang dari 4 pukulan, kedua tangan lelaki tua itu dipotong oleh Ye Yunfei. Hanya saja Ye Yunfei tidak membunuhnya, tapi menyegelnya, lalu memindahkannya ke menara hantu. Karena Ye Yunfei masih ingin mengetahui situasi spesifik Jian Fan darinya. Kemudian Ye Yunfei mulai mengejar dan membunuh orang lain dari paviliun Kaisar Pedang, dan bersama dengan klon darah, mereka menangis hantu dan serigala melolong, dengan mayat berserakan di seluruh lapangan. Avatar darah melahap esensi darah asli dari 2 master peramal tingkat menengah dan sejumlah besar master alam Tianshu, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat, dan mereka dapat dengan mudah membunuh alam Tianshu. Dalam proses mengejar dan membunuh pasukan paviliun Kaisar Pedang, Ye Yunfei terus menggunakan teknik rahasia pedang jiwa surgawi dan garis jiwa wayang untuk menyerang pasukan paviliun Kaisar. Pedang yang melarikan diri. Ngomong-ngomong, dengan tingkat kekuatan jiwaku saat ini, aku tidak tahu dunia makhluk mana yang bisa aku gunakan untuk mengendalikan teknik rahasia garis jiwa boneka. Ye Yunfei memandangi orang-orang di paviliun Kaisar Pedang yang berlarian, dan tiba-tiba ide ini muncul di benaknya. Jadi selanjutnya, Ye Yunfei mulai menangkap orang-orang ini dari paviliun Kaisar Pedang, bukannya membunuh mereka semua. Dengan kecepatan tubuh Ye Yunfei, pasukan paviliun Kaisar Pedang itu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei menangkap sekelompok pasukan paviliun Kaisar Pedang, dan beberapa dari mereka langsung dipenggal. Seluruh pasukan paviliun Kaisar Pedang musnah. Hanya Feng Ze yang masih hidup, tetapi situasinya tidak baik. Dia dikepung oleh 6 tuan dari keluarga Mao, dan tubuhnya sudah dipenuhi bekas luka. Ye Yunfei berdiri di samping dan tidak pergi untuk membantu, karena Ye Yunfei tahu bahwa 6 tuan dari keluarga Mao pasti akan dapat membunuh Feng Ze pada akhirnya. Nak, siapa kamu? Kamu pasti bukan dari keluarga Mao. Dengan kekuatan keluarga Mao, bagaimana kamu bisa mengolah pemuda sepertimu?
Tidak peduli dari kekuatan besar mana kamu berasal atau latar belakang apa yang kamu miliki, kamu berani untuk membunuh kami orang-orang dari Paviliun Kaisar Pedang. Paviliun Kaisar Pedang tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Feng Ze melihat bahwa Ye Yunfei memusnahkan semua orang di Paviliun Kaisar Pedang dalam waktu singkat. Dia terkejut dan marah, dan berteriak dengan keras. Kamu Jian Huangge ingin membalas dendam dariku, biarkan mereka datang ke sini saja. Ye Yunfei tertawa, mati. Begitu Ye Yunfei selesai berbicara, kepala keluarga Mao dan 5 tetua berteriak bersama, dan pada saat yang sama memukul Feng Ze, langsung memukulinya berkeping-keping, dan dia langsung jatuh dengan teriakan. Tuan muda, jika sesuatu terjadi pada orang-orang di Paviliun Jianhuang, Paviliun Jianhuang harus tahu bahwa keluarga Mao kita yang melakukannya, dan mereka pasti akan datang untuk membalas dendam dari keluarga Mao kita. Meskipun sang patriark membunuh Feng Ze, dia tidak berada di semua senang tapi khawatir. Karena begitu banyak orang dari Paviliun Kaisar Pedang meninggal dalam keluarga Mao, begitu Paviliun Kaisar Pedang diselidiki, keluarga Mao akan berada dalam masalah besar. Patriark, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Sekarang kamu hanya bisa menggunakan tentara untuk memblokirmu, dan air untuk membanjiri bumi. Feng Ze bergabung dengan Paviliun Kaisar Pedang. Jika keluarga Maomu tidak membunuhnya, dia akan melakukannya hancurkan keluarga Mao Anda, jadi bencana ini sangat penting bagi keluarga Mao Anda. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Jawab Ye Yunfei, Tuan muda benar, Feng Ze adalah sisa dari Sekte Seribu Pedang. Dia tidak akan didamaikan untuk tidak menghancurkan keluarga Mao kita, jadi keluarga Mao kita benar-benar tidak dapat. Patriark berkata sambil menghela nafas. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan berpangku tangan. Saat itu, tuanku membantu keluarga Maomu dan membiarkan keluarga Maomu menghancurkan Sekte Seribu Pedang. Itu sebabnya Feng Ze datang untuk membalas dendam. Omong-omong, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Guru juga memiliki hubungan tertentu. Kata Ye Yunfei, baiklah, mari kita istirahat dulu. Kata Ye Yunfei, ini buruk, Patriark, Mao Xinlan, Mao Yixuan, Mao Haimei, dan Mao Xia semuanya hilang. Seorang pemuda dari keluarga Mao bergegas melapor ke sang Patriark. Apakah mereka berempat pergi? Ekspresi sang Patriark langsung berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Bukankah semua murid inti dan murid dalam keluarga Mao kita telah diselamatkan? Apakah kamu tidak melihat mereka berempat? Sang Patriark bertanya dengan cemas, dan terlihat jelas bahwa dia peduli dengan keempat murid keluarga Mao. Patriark, aku tahu keberadaan keempat saudari muda Mao Xinlan dan mereka berempat. Mereka berempat ditemukan oleh seorang pria di Paviliun Kaisar Pedang yang mengaku sebagai Tuan Jing, dan dia ingin mengambil 4 dari mereka kembali menjadi selir. Tuan Jing itu tampaknya memiliki kekuatan besar. Semua orang di Paviliun Jianhuang mendengarkannya. Petik 2. Tiba-tiba, seorang pemuda berlumuran darah bergegas mendekat dan berkata, Tidak, kita harus menyelamatkan mereka. Jika sesuatu terjadi pada Xinlan, aku tidak akan bisa menjelaskan kepada orang tuanya. Selain itu, Yixuan, Haimei, dan Xia semuanya adalah murid elit dari keluarga Mao kita, jadi tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Petik 2. Ketika Patriark mendengar ini, wajahnya berubah drastis dan dia berkata dengan cemas. Tuan muda, Xinlan adalah cucu dari Patriark. Seorang tetua klan berbisik kepada Ye Yunfei. Bab 1893. Di mana Tuan muda Jing di Paviliun Pedang Kaisar? Tanya Patriark. Dia seharusnya masih berada di kota Zongyang. Saya telah menguping obrolan beberapa orang dari Paviliun Kaisar Pedang. Menurut mereka, sebenarnya, kali ini Paviliun Kaisar Pedang mengirimkan sejumlah besar pasukan. Tujuan utamanya bukanlah untuk berurusan dengan keluarga Mao kami, tapi itu untuk melacak murid Taois Xuanlong dan Zisheng Zhenjun. Berurusan dengan keluarga Mao kami dilakukan dengan santai. Feng Ze lah yang meminta seorang tetua Paviliun Kaisar Pedang untuk mengirim beberapa orang untuk mengikuti dia untuk berurusan dengan keluarga Mao kita. Murid inti dari keluarga Mao yang ditangkap oleh Paviliun Kaisar Pedang melangkah maju dan menjawab. Jadi begitu, sang Patriark dan kelima tetua sedikit terkejut saat mendengar ini. Karena Ye Yunfei adalah murid Zisheng Zhenjun, dan mereka berenam telah bersama Ye Yunfei selama ini. Sekarang kekuatan besar di seluruh wilayah Tianxiong sudah tahu bahwa Taois Xuanlong dan murid Zisheng Zhenjun bersama, jadi Ye Yunfei juga menjadi sasaran kekuatan besar itu.
Hanya saja selain paviliun Kaisar Pedang, ada banyak kekuatan besar lainnya di kota Zongyang. Selama ini, kota Zongyang tampaknya menjadi markas kekuatan besar ini, jadi kami ingin pergi ke kota Zongyang untuk menyelamatkan adik Xinlan dan yang lainnya. Mungkin agak sulit, besar. Petik 2, murid inti berkata lagi, tampak khawatir. Tidak peduli seberapa sulitnya, kita harus menyelamatkannya, kata sang patriark dengan suara yang dalam. Patriark, biarkan aku pergi bersamamu, kata Ye Yunfei di sampingnya. Tuan muda, ada orang-orang kuat di kota Zongyang. Mereka mengikuti Anda. Jika Anda pergi, Anda akan mengungkapkan keberadaan Anda, kata sang patriark. Anak muda, kamu ingin pergi ke pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan, ayo pergi bersama. Karena kota Zongyang adalah markas mereka, kami akan menyerang Huanglong secara langsung, mengejutkan mereka, dan memberitahu mereka bahwa kami berdua tidak mudah dipusingkan. Petik 2, pada saat ini, suara Taois Xuanlong tiba-tiba terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Apakah kamu tidak takut orang tua itu akan membuat masalah untukmu? Beberapa waktu lalu, Anda dikejar dengan sangat memalukan oleh orang-orang tua itu, dan sekarang Anda berani memprovokasi mereka atas inisiatif Anda sendiri. Ye Yunfei bertanya sambil tersenyum. Membunuh mereka semua, justru karena saya dikejar dengan sangat memalukan oleh mereka beberapa waktu lalu sehingga saya ingin meminta sedikit minat mereka sekarang. Petik 2, kata Dao Zhang Xuanlong. Dia dulunya adalah orang nomor 1 di wilayah Tianxiong. Dia menekan wilayah Tianxiong untuk sementara waktu. Kemanapun dia pergi, semua agama besar sujud untuk menyambutnya. Betapa agungnya dia, tapi sekarang dia diburu di mana-mana. Melarikan diri, dia tentu saja tidak bisa menelan nafas ini. Oke, ayo pergi ke kota Zongyang dulu untuk menunjukkan sedikit kepada mereka, lalu pergi untuk mendapatkan harta karun yang dulu kamu miliki. Ye Yunfei mengangguk. Nak, kamu selalu memikirkan hartaku. Taois Xuanlong mengerutkan bibirnya, sedikit tidak puas. Senior, kita sekarang berada di perahu yang sama, dan kita berdua perlu meningkatkan kekuatan kita. Ketika kita cukup kuat di masa depan, harta apa yang kita butuhkan? Uang adalah sesuatu di luar tubuh seseorang, hanya kekuatan yang paling penting. Petik 2, Ye Yunfei tertawa. Itu benar, Taois Xuanlong mengangguk. Patriark, dengan begitu banyak orang dari paviliun Kaisar Pedang sekarat di sini, Mao Cheng tidak lagi aman. Anda anggota keluarga Mao sebaiknya mencari tempat untuk bersembunyi. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, saya mengerti, meskipun markas keluarga Mao kita ada di Mao Cheng, ada beberapa markas rahasia selain Mao Cheng. Saya akan segera mengatur keluarga Mao kita untuk berpencar ke markas rahasia itu untuk bersembunyi, dan menunggu sampai pusat perhatian berlalu. Saya baru saja kembali ke Mao Cheng. Sang patriark berkata segera setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Kemudian orang-orang dari keluarga Mao mulai mengemasi barang bawaan mereka, lalu meninggalkan kota Mao menuju beberapa markas rahasia keluarga Mao. Ye Yunfei, patriark, dan 5 tetua juga meninggalkan Mao Cheng. Setelah 1 hari, Ye Yunfei tiba-tiba muncul di sebuah kota bernama kota Heishui, berjalan dengan angkuh di jalanan. Kota Heishui adalah kota yang relatif terkenal di wilayah Tianxiong, dan sangat ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Ye Yunfei hanya bisa mencibir ketika dia melihat potretnya sendiri di dinding beberapa tempat penting di kota. Lihat, apakah anak itu terlihat familiar? Apakah dia terlihat seperti anak yang kita cari? Tiba-tiba seseorang menunjuk ke arah Ye Yunfei dan berteriak. Kemudian sekelompok orang mengepung Ye Yunfei. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Yunfei menamparkan telapak tangannya. Telapak tangan itu terus membesar dan langsung berubah menjadi telapak tangan besar seukuran beberapa hektar tanah. Gemuruh, Ye Yunfei menamparkan dengan telapak tangannya, dan menamparkan semua pria dan kuda yang mengelilinginya menjadi pasta daging, lalu menjentikkan lengan bajunya, dan berjalan menuju jalan di depannya tanpa menoleh ke belakang. Tidak lama kemudian, sebuah berita menyebar dengan cepat di domain Tianxiong. Murid Zisheng Zhenjun muncul di kota Heishui. Segera setelah berita itu keluar, banyak orang yang ingin berurusan dengan Ye Yunfei terus-menerus datang ke kota Heishui. Saat ini, Ye Yunfei telah meninggalkan kota Heishui, menuju kota Zongyang. Sekitar 2 hari kemudian, Ye Yunfei akhirnya tiba di depan kota Zongyang. Ini adalah kota yang relatif besar, bahkan lebih semarak dari kota Heishui.
Ayo langsung masuk. Selama selusin orang tua tidak ada di sini, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Biarkan saya melakukannya. Saya ingin mereka tahu apa konsekuensinya jika mereka memprovokasi Xuanlong saya. Petik 2. Kata Taois Xuanlong dengan seringai. Yah, kamu bisa melakukannya. Sylvia tersenyum. Selama periode waktu ini, dengan bantuan Ye Yunfei, kekuatan Taois Xuanlong telah banyak pulih. Selama dia tidak melawan Sang Tian Xiongyu, yang merupakan ahli top, Taois Xuanlong harus dapat menanganinya dengan mudah, dan Ye Yunfei juga senang bersantai. Booming. Saat berikutnya, sebuah istana yang dipenuhi cahaya ilahi muncul di langit di atas kota Zongyang. Paksaan energi yang dilepaskan oleh istana ini terlalu menakutkan. Paksaan yang kuat itu seperti tsunami, dan itu seperti kuda yang berlari kencang. Itu dilakukan di seluruh kota Zongyang. Tembok dan jalan kota Zongyang dapat dilihat dengan mata telanjang, retakan mulai muncul di gedung dan bahkan ruang, seolah-olah seluruh kota akan runtuh. Banyak pejuang yang lemah ditekan di tempat dan berlutut di tanah, tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Lihat, ada kota di atas. Lalu, orang-orang di kota mulai melihat istana di atas kota, berteriak satu persatu. Tidak bagus. Sepertinya istana Taois Xuanlong. Taois Xuanlong benar-benar datang ke kota Zongyang. Setelah melihat istana di langit, banyak orang segera menyadari bahwa istana ini adalah istana Taois Xuanlong, dan mereka tidak bisa tidak kehabisan akal. Hanya Master Top sebenarnya dari klan besar di wilayah Tianxiong yang dapat menangani Taois Xuanlong. Tidak mungkin orang biasa ini menjadi lawan dari Taois Xuanlong. Sekarang ketika mereka melihat Taois Xuanlong tiba-tiba muncul, satu persatu mereka semua menjadi pucat dengan ketakutan. Mati. Suara acuh tak acuh datang dari istana, dan kemudian pembantaian dimulai. Kemudian istana mulai menyusut dan jatuh dari langit, jatuh ke kota, dan mulai mengejar dan membunuh orang-orang dari pasukan utama di kota. Tubuhnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi awan kabut darah. Bahkan penguasa alam pembuat dunia pun langsung dibunuh oleh istana itu. Ye Yunfei melepaskan klon darah, mengikuti di belakang istana, dan terus melahap esensi dan darah aslinya. Taois Xuanlong tahu klon ini milik Ye Yunfei, jadi energi yang dilepaskan tidak akan memengaruhi klon darah ini. Haha, kalian semua orang yang kuat berpikir kamu sangat kuat, kan? Sangat menyenangkan mengejarku akhir-akhir ini, kan? Sekarang kalian semua akan mati. Tawa liar Taois Xuanlong datang dari belakang istana. Suara keluar, mengguncang seluruh dunia. Lari, orang-orang kuat dan kuda-kuda di kota berlari mati-matian satu persatu, hanya membenci orang tua mereka karena kehilangan sepasang kaki. Patriark, ayo selamatkan orang-orang. Ye Yunfei melepaskan Patriark dan 5 tetua dan berkata, di sana, aku merasakan nafas Xinlan dan yang lainnya, ayo lewat. Sang Patriark merasakannya sejenak, dan segera menemukan sesuatu, dan memimpin untuk bergegas menuju sudut kota. Bab 1894, Aura Xinlan dan yang lainnya ada padanya. Pasti ada senjata ajaib luar angkasa padanya, dan Xinlan dan yang lainnya ada di dalam senjata ajaib luar angkasa itu. Petik 2. Segera sang patriark datang ke sudut kota dan menunjuk ke sebuah ruang yang tidak jauh sekali. Pria muda dengan rambut berminyak dan mie tepung berteriak dan berkata, ada seberkas energi pedang tak terlihat yang tertinggal di tubuh pemuda ini. Jelas dia adalah seorang pembudidaya pedang. Bersama pemuda ini, ada ratusan prajurit yang memegang pedang panjang, masing-masing dari mereka memiliki tatapan seperti pedang dan nafas yang menyesakkan. Rupanya semua ini adalah orang-orang dari SWOT Emperor Pavilion. Siapa kamu? Sebelum Ye Yunfei dan yang lainnya mendekat, lebih dari selusin orang dari Pavilion Kaisar Pedang memblokir jalan dengan pedang panjang di tangan mereka, dan seseorang berteriak keras. Apakah Anda Tuan Muda Jing? Kepala keluarga mau menatap pemuda itu dan bertanya dengan marah. Ya, saya Tuan Muda Jing. Siapa Anda? Apa yang dapat Anda lakukan dengan saya? Petik 2. Pemuda itu menatap kepala keluarga Mao dan bertanya dengan hati-hati. Karena ada banyak orang dari berbagai kekuatan besar di kota Zongyang, Tuan Muda Jing ini mengira bahwa orang-orang dari kekuatan besar lainnya yang datang kepadanya. Aku adalah patriark dari keluarga Mao. Lepaskan keempat murid perempuan dari keluarga Mao kita segera. Sang patriark maju selangkah dan mendekati Tuan Muda Jing itu. 5 tetua klan lainnya juga mendekati Tuan Muda Jing itu pada saat yang bersamaan. Jadi kamu berasal dari keluarga Mao. Beraninya kamu datang untuk meminta seseorang dariku.
Keluarga Maomu selemah semut di paviliun Kaisar Pedang kami. Aku telah menyukai para wanita dari keluarga Maomu. Ini milikmu keluarga Mao. Berkat keluarga, kamu berani datang untuk meminta orang lain. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menyanjung. Tuan Muda Jing itu tercengang sesaat, lalu menatap dan berteriak tajam. Tuan Jing, ada yang salah. Feng Ze telah pergi ke keluarga Mao dengan sekelompok orang dari paviliun Kaisar Pedang kami untuk menghancurkan keluarga Mao. Tetapi sekarang orang-orang dari keluarga Mao tiba-tiba datang ke kota Zongyang untuk meminta seseorang dari kita. Mungkinkah sesuatu terjadi pada orang-orang yang kita kirim ke rumah Mao? Seorang lelaki tua yang berdiri di samping Tuan Muda Jing tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Orang tua, katakan padaku, bagaimana pasukan dari paviliun Kaisar Pedang akan menghancurkan keluarga Maomu?" Tuan Muda Jing menciutkan matanya ketika dia mendengar ini, dan bertanya pada Patriark. "Aku telah membunuh semua orang yang kamu kirim paviliun Jian Huang ke keluarga Mao dengan satu pukulan. Sekarang giliranmu." Petik 2. Ye Yunfei tiba-tiba melangkah maju. Berkata dengan mencibir, "Omong kosong, kamu, seorang anak kecil yang bisa melihat kekuatan dunia bintang, dan karakter seperti semut, bisa membunuh orang-orang di paviliun Kaisar Pedang kita." Pria tua itu memarahi, "Tahukah Anda, di antara pasukan paviliun Jiang Huang yang mengikuti Feng Ze untuk berurusan dengan keluarga Mao, ada seorang penguasa dunia ciptaan." Tentu saja lelaki tua itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ye Yunfei. "Kamu akan segera percaya." Ye Yunfei tersenyum dingin. Ledakan. Pada saat berikutnya, Ye Yunfei mencabut pedang panjang Bandi dengan keras, menunjukkan niat pedang untuk meratakan dunia dengan satu pedang, dan umumnya memenggal kepala orang-orang di paviliun Kaisar Pedang. Langkah Ye Yunfei terlalu tiba-tiba, dan kekuatan pedang panjang setengah kaisar sangat menakutkan, dan orang-orang di paviliun Kaisar Pedang tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Ye Yunfei begitu menakutkan, dan tidak ada waktu untuk menghindarinya. Puff-puff. Cahaya pedang yang tebal menyapu, seperti mentega yang memotong pisau, dan langsung memotong sekelompok orang di paviliun Kaisar Pedang menjadi dua. Selain itu, energi pedang yang keras menghancurkan jiwa dan tubuh orang-orang ini, dan mereka langsung jatuh. Dengan pedang ini, lebih dari 100 orang dipenggal. Ada juga beberapa tentara dan kuda di paviliun Kaisar Pedang yang terpotong dan cacat, dan menjerit. Bagaimana mungkin, orang-orang lain di paviliun Kaisar Pedang menjadi pucat karena terkejut dan bubar satu demi satu. Mati. Ye Yunfei menebas dengan pedang keduanya, yang ini ditujukan pada Tuan Muda Jing. "Semuanya, selamatkan aku." Tuan Muda Jing merasakan aura mengerikan dari pedang setengah kaisar, begitu ketakutan sehingga dia mundur dengan putus asa, dan berteriak minta tolong. Tuan Muda Jing ini memiliki kekuatan tahap awal alam penciptaan. Meskipun alamnya tidak rendah, dia telah lama kecanduan alkohol, lalai berlatih, dan memiliki sedikit pengalaman dalam pertempuran hidup dan mati menghadapi serangan menakutkan Ye Yunfei. Dia tidak tahu harus berdiri di mana. "Nak, kamu mencari kematian." Tuan Muda Jing adalah cucu dari tetua tertinggi Jing kami di paviliun Kaisar Pedang. "Jika kamu berani menyentuh sehelai rambutnya, kamu akan mati tanpa penguburan. Semua kerabatmu dan teman akan dihukum. Libatkan hukum 9 klan." Orang tua itu sangat marah, melangkah maju, mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan menebas dengan pedang, segera mengarahkan cahaya pedang yang mendominasi ke arah Ye Yunfei. Orang tua ini ternyata adalah master di tahap akhir alam penciptaan. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, masih agak enggan untuk mengalahkan master dunia tahap akhir. Begitu lelaki tua itu bergerak, kepala keluarga Mao dan 5 tetua semuanya dipaksa mundur oleh cahaya pedang yang menakutkan. "Aku akan membunuhnya, kamu tidak bisa menghentikanku." Ye Yunfei mencibir. Saat berikutnya, Ye Yunfei menggunakan teknik pembalikan waktu, dan rune waktu misterius berguling dan menyebar, menutupi ruang dalam sekejap. Termasuk lelaki tua itu, semua orang di sekitar paviliun Jian Huang terkejut karena merasa waktu di tubuh mereka berjalan mundur, dan gerakan mereka juga mundur. Hanya kepala keluarga Mao dan 5 tetua yang tidak terpengaruh. "Sekarang kamu bisa mati." Ye Yunfei menebas Tuan Muda Jing itu dengan pedang. "Tolong aku." Tuan Muda Jing itu dikendalikan oleh teknik pembalikan waktu, tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia melihat pedang panjang di tangan Ye Yunfei menebasnya, dia sangat ketakutan hingga dia berteriak. Tapi saat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ledakan. Pada saat ini,
kekuatan jiwa yang kuat meletus langsung dari lautan jiwanya, dan kemudian sosok lelaki tua muncul, berdiri di samping Tuan Muda Jing, memancarkan aura yang sangat menakutkan. "Kakek, selamatkan aku, anak ini ingin membunuhku. Bunuh dia dengan cepat." Tuan Muda Jing tidak bisa menahan kegembiraan saat melihat lelaki tua itu, dan segera berteriak. Ternyata lelaki tua ini adalah kakeknya, penatua tertinggi paviliun Kaisar Pedang. "Nak, kamu berani membunuh cucuku, mati!" teriak penatua tertinggi, dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya jiwa, bergegas menuju lautan jiwa Ye Yunfei dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, penatua tertinggi ini bergegas ke lautan jiwa Ye Yunfei, dan menabrak tubuh jiwa Ye Yunfei. Boom! Dengan pemikiran Ye Yunfei, sisa jiwa Kaisar Langit meledak sepenuhnya, dan meledak ke arah penatua tertinggi. "Ah, bagaimana mungkin, nak? Ada jiwa sisa yang menakutkan yang tersembunyi di lautan jiwamu." Penatua tertinggi sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan melarikan diri. Tapi sudah terlambat, itu langsung dihancurkan oleh sisa jiwa Kaisar Langit, dan berubah menjadi ketiadaan. Tentu saja ini hanyalah segel kekuatan jiwanya. Setelah menghancurkan penatua tertinggi, Ye Yunfei memenggal kepala Tuan Muda Jing itu dengan pukulan halus, membunuh tubuh dan jiwa. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei mengeluarkan pagoda 3 lantai dari tubuh Tuan Muda Jing. Ini adalah senjata ajaib ruang. Ye Yunfei menyerahkan pagoda 3 lantai itu kepada kepala klan Mao. Kepala keluarga Mao dengan cepat memindahkan 4 gadis cantik dari dalam. Untungnya, Tuan Muda Jing berencana untuk membawa keempat gadis Mao kembali sebelum menikah secara resmi, sehingga keempat gadis itu lolos tanpa cedera. "Nak, kamu sangat berani sehingga kamu membunuh Tuan Jing, kamu pantas mati." Orang tua itu terkejut dan marah ketika dia melihat Tuan Jing dipenggal sampai mati dengan pedang. Booming! Pada saat ini, istana Taois Xuanlong turun dari langit, langsung mengguncang lelaki tua itu menjadi awan darah, dan semua orang di paviliun Kaisar Pedang di sekitarnya musnah, tidak meninggalkan siapapun. "Oke, aku telah membunuh semua orang kuat di kota ini, akhirnya aku menghela nafas lega, ayo pergi." Kata-kata Taois Xuanlong datang dari kota, dan sepertinya relatif tanpa beban. "Senior, kematianmu agak menakutkan." Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil melihat kota yang penuh dengan mayat. "Jika aku tidak bisa berurusan dengan orang-orang ini, maka jangan main-main." Taois Xuanlong tersenyum. Kemudian, Ye Yunfei memindahkan Taois Xuanlong ke menara hantu, membubung ke langit, dan langsung menghilang. Sehari kemudian, berita bahwa semua kekuatan kuat di kota Zongyang dibunuh oleh Taois Xuanlong dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Tianxiong. Semua orang terkejut. Bab 1895. Sialan, segera kembali ke kota Zongyang. Setelah menerima berita itu, para pejabat tingkat tinggi dari pasukan besar sangat marah dan bergegas kembali ke kota Zongyang. Mereka yang ditempatkan di kota Zongyang hanyalah sebagian dari pasukan-pasukan utama, dan masih banyak pasukan yang melacak keberadaan Taois Xuanlong dan Ye Yunfei dalam lingkup wilayah Tianxiong. Tidak bagus. Sesuatu terjadi pada Xi Yuan. Di langit di atas domain Tianxiong, di sebuah pesawat ruang angkasa yang terbang menuju kota Zongyang, seorang lelaki tua tinggi dan kurus dengan jubah yang mengalir dan cahaya pedang yang tajam tiba-tiba mengubah wajahnya. Orang tua ini adalah kakek dari Tuan Muda Jing itu, penatua tertinggi paviliun Kaisar Pedang. Dia gelisah selama 2 hari terakhir, terutama setelah mendengar tentang kecelakaan di kota Zongyang. Dia bahkan lebih cemas. Baru saja dia tiba-tiba menyimpulkan bahwa jejak kekuatan jiwa yang dia tinggalkan di lautan jiwa cucunya sepertinya telah rusak, dan masalah cucunya terjadi. Siapa yang melakukannya? Siapa yang berani menyentuh cucuku? Penatua tertinggi sangat marah dan tidak bisa menahan raungan. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Xi Yuan, itu mungkin ada hubungannya dengan Taois Xuanlong dan murid-murid Xi Sheng Zhenjun. Tunggu, aku pasti akan menyelesaikan skor denganmu. Tetua tertinggi berkata dengan gigi terkatup, matanya penuh kemarahan. Itu adalah kebencian. Karena Tuan Muda Jing itu tinggal di kota Zongyang sepanjang waktu, jadi dia menebak siapa yang mungkin melakukannya sekaligus. Cepat kembali ke kota Zongyang dengan kecepatan penuh. Tetua tertinggi meraung dengan marah. Segera, satu demi satu, para pemimpin tertinggi dari pasukan besar kembali ke kota Zongyang. Mereka melihat mayat di mana-mana di kota Zongyang, dan darah mengalir seperti sungai. Tidak ada satupun yang dibiarkan hidup.
kemudian satu demi satu meraung ke langit, benar-benar mengguncang seluruh dunia. Haha, kalian sudah sangat menyenangkan mengejarku untuk sementara waktu, bukan? Ini sedikit menarik. Lagi pula, ini baru permulaan, tunggu saja, aku ingat kalian memaksa, dan aku akan melakukannya, datang kepada Anda satu persatu di masa depan saya akan menyelesaikan akun dengan Anda. Tiba-tiba, sosok tinggi muncul, mengenakan jubah Tao, memegang pengocok debu, berdiri di atas kota Zongyang, tertawa keras, tawa itu seperti guntur bergulir, mengguncang semua orang, telinga berdengung. Dia adalah Taois Xuanlong, persis sama dengan album foto yang tersisa dari zaman kuno. Seseorang melihat sosok tinggi itu dan berseru, tentu saja, ini hanyalah tanda yang ditinggalkan oleh Taois Xuanlong. Xuanlong, apakah cucuku dibunuh oleh seorang murid Xisheng Zhenjun? Tiba-tiba seorang lelaki tua jangkung dan kurus dengan cahaya pedang mengepul naik ke langit, memelototi Taois Xuanlong, dan bertanya dengan tajam. Aku membunuh sebagian besar orang di kota ini bersamanya. Bagaimana aku tahu yang mana cucumu? Kata Taois Xuanlong dengan bibir melengkung. Ini cucuku sendiri. Pria tua jangkung dan kurus itu melambaikan tangannya, dan sesosok muda muncul di sampingnya. Itu adalah Tuan Muda Jing yang dipenggal oleh Ye Yunfei sebelumnya. Pria tua jangkung dan kurus ini adalah tetua tertinggi Paviliun Kaisar Pedang. Aku tidak punya kesan. Seorang pria dengan kekuatan ini seperti semut bagiku. Aku bisa membunuh ratusan dari mereka dengan kejutan cepat. Bagaimana aku bisa mengingat penampilannya? Kata Taois Xuanlong dengan santai. Kamu atau murid Xisheng Zhenjun. Kembalikan nyawa cucuku. Penatua tertinggi meraung dengan marah. Boom, penatua tertinggi sangat marah, dan dengan pedang panjang di tangannya, dia menebas Taois Xuanlong, mati. Pada saat yang sama, 4 atau 5 lelaki tua dengan aura menakutkan menembak pendeta Tao Xuanlong. Haha, ini hanya tandaku. Tunggu saja, cepat atau lambat aku akan menyelesaikan akun denganmu. Kata Taois Xuanlong sambil tersenyum. Kemudian hancur berkeping-keping dan direduksi menjadi tidak ada. Hanya saja setelah tanda Taois Xuanlong hancur, tawa masih bergema di antara langit dan bumi, memekakkan telinga. Taois Xuanlong, murid Xisheng Zhenjun, kalian berdua membunuh cucuku. Aku tidak akan membalas dendam ini. Aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Dia mengertakkan gigi dan berkata, wajah tingkat tinggi dari kekuatan besar lainnya juga suram. Selama periode waktu ini, mereka mengikuti Taois Xuanlong kemana-mana, tanpa keuntungan apapun, tetapi sekarang mereka kehilangan begitu banyak orang, yang membuat mereka merasa sangat dirugikan. Itu semua karena anak itu. Jika bukan karena dia, Tuan Huang akan membantu kita menemukan Taois Xuanlong sejak lama. Benar tidak terduga bahwa murid Xisheng Zhenjun sebenarnya adalah seorang guru bumi. Pria tua dengan nafas yang menakutkan itu berkata dengan marah. Semuanya, jika ini terus berlanjut, akan sangat sulit bagi kita untuk menemukan Xuanlong dan anak itu. Aku punya ide, mari kita minta ahli deduksi untuk membantu kita menyimpulkannya. Mungkin, dengan cara ini, kita bisa melacaknya dua dari mereka. Tiba-tiba, penatua tertinggi Paviliun Kaisar Pedang berkata dengan keras. Tuan deduksi, mata dari pasukan berpangkat tinggi lainnya semuanya tertuju pada penatua tertinggi. Kami memiliki beberapa master deduksi terkenal di domain Tianxiong, siapa yang akan kami undang? Seorang lelaki tua bertanya, meskipun ada beberapa master deduksi di wilayah Tianxiong, tidak satupun dari mereka dapat dibandingkan dengan Xian Jizi Master Xian Jizi di wilayah Tianxianyu dalam hal kekuatan deduksi. Jika Master Xian Jizi diundang untuk membantu kami menyimpulkan Xuanlong dan anak itu, kami pasti akan dapat dengan mudah menyimpulkan keberadaan mereka. Tetua itu berkata perlahan, Tuan Xianji dari Gedung Tianji. Para pejabat tingkat tinggi dari pasukan lain terkejut ketika mendengar ini. Karena Master Xianji sangat terkenal, namanya tersebar di beberapa daerah terdekat. Dikatakan bahwa Tuan Xianjizi selalu hidup dalam pengasingan dan memiliki kepribadian yang menyendiri. Sangat sulit untuk memintanya keluar dari gunung untuk membantu deduksi, kata seorang lelaki tua dengan cemberut. Jangan khawatir, Master Xianjizi memiliki sedikit persahabatan dengan Paviliun Kaisar Pedang kita. Selama Master Paviliun kita dari Paviliun Jianhuang maju sendiri, dia seharusnya dapat mengundang Master Xianjizi untuk membantu kita dengan deduksi. Hanya saja kita semua tahu bahwa kita ingin mengundang Tuan
Xian Jisi keluar dari gunung untuk membantu pengurangan, hadiahnya sangat diperlukan. Oleh karena itu, saya ingin meminta semua orang untuk mengumpulkan beberapa hadiah bersama. Petik 2. Kata Penatua tertinggi Paviliun Kaisar Pedang. Tidak masalah, selama Paviliun Kaisar Pedang Anda mengundang Tuan Xian Jisi, kami bersedia membayar hadiahnya bersama. Petik 2. Ya, Tuan Xian Jisi terkenal di seluruh benua Feixian, dan dia bersedia datang ke domain Tianxiong untuk membantu kami. Tentu saja kami tidak bisa Anda pelit. Para pejabat senior dari pasukan lain menjawab satu demi satu. Oke, aku akan kembali sekarang dan meminta Master Paviliun untuk mengundang Master Xianji. Kata tetua tertinggi Paviliun Kaisar Pedang. Pada saat yang sama, Ye Yunfei telah meninggalkan kota Zongyang. Haha, aku sangat senang, sangat senang. Akhirnya aku mengeluarkan nafas yang tidak enak hari ini. Orang-orang ini terlalu penuh kebencian. Aku sama sekali tidak memiliki permusuhan dengan mereka. Mereka benar-benar datang untuk menggali kuburku, menghancurkan tata letak saya, dan memaksa saya lahir lebih awal. Hari ini sedikit menarik. Taoist Xuanlong sangat bersemangat dan berkata sambil tertawa lebar. Saat ini, Ye Yunfei sedang berdiri di depan seorang lelaki tua tanpa lengan di menara hantu. Orang tua ini adalah Master Paviliun Kaisar Pedang. Lengannya dipotong oleh Ye Yunfei. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan kuburan pedang? Ye Yunfei bertanya dengan dingin. Nak, kamu bisa membunuh jika kamu mau. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Orang tua itu sangat keras kepala. Jangan katakan itu. Tidak masalah. Biarkan aku membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya kesakitan dan putus asa. Aku percaya kamu akan segera mengatakannya. Ye Yunfei mencibir. Saat berikutnya, Ye Yunfei memasukkan pil racun hitam ke dalam mulut orang tua itu. Bersambung.